warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmawar. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi semester 3 di Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen Ibu Cynthia Anissa SPD MPDE. Baiklah, langsung saja ya ke bagian materinya. Yang pertama ada pengertian dari elastisitas permintaan. Jadi pengertian elastisitas permintaan itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E, yang dinyatakan dengan rumus ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q, atau bisa dengan ED itu delta dikali persen delta Q dibagi persen delta P. Jadi delta Q itu sama dengan perubahan jumlah permintaan, delta P itu adalah perubahan harga barang, kalau P itu adalah harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula, ED itu elastisitas permintaan. Selanjutnya ada lagi jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis nih. Jadi dari itu jenis ini terjadi apabila persentase perubahan permintaan lebih besar dari persentase perubahan dari harga. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan permintaan inelastis atau permintaan tidak elastis. Itu adalah dapat dilihat diantaranya pada produk kebutuhan. Misalnya beras, meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tindakan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan, misalnya rasa kenyang. Contoh lainnya yang sejenis adalah bensin. Jika harga bensin naik, tingkat penurunan penggunanya biasanya tidak besar ya. Selanjutnya di jenisnya ada lagi yang namanya permintaan unitary. Jadi permintaan unitary itu jenis ini terjadi bila persentasi perubahan permintaan sama besar dengan perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah A persen diikuti perubahan permintaan sebesar A persen juga. Nah, selanjutnya ada lagi namanya permintaan elastis sempurna. Jadi permintaan elastis sempurna, elastis tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli barang yang ada di pasar, namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang kelima ya. Yang kelima itu ada yang namanya permintaan inelastis sempurna atau permintaan tidak elastis sempurna. Jadi jenis permintaan ini terjadi jika persentase
perubahan permintaan sebesar 0%, sedangkan persentase perubahan harga sebesar A%. Dengan kata lain, meskipun harga berubah X%, permintaan tetap tidak berubah 0%. Hitungannya ya teman-teman, cara menghitung elastisitas harga permintaan. Rumusnya itu kita memakai ED ya, sama dengan presentasi jumlah barang yang dimintakan. Nah, contohnya seperti awal harganya kan 7.000. Nah, jumlah permintaannya 400 unit. Nah, akhir harganya itu 9.000, jumlah permintaan 150 unit. Maksudnya apabila barang harga kenaikan harga ada penurunan harga, maka permintaan pun akan naik. Tapi apabila ada kenaikan harga, maka permintaan pun akan turun. Nah, nilai tengah dari harga adalah 8.000 kan. Maka yang tadi awal harganya, nilai akhir harganya dikurang dengan awal harganya. Nah, dibagi 8.000 dikali 100 sama dengan 25% kan. Selanjutnya itu cara ngitungnya itu dengan rumus yang tadi Dinda sebutin ya. Contohnya misalkan harga susu anak 5.000 per kilo. Nah, harga susu anak 7.000 per kilo. Nah, kalau untuk yang 5.000 itu permintaannya 6.000 kilo. Wah, berarti banyak. Berarti kan karena ada penurunan ya. Penurunan harga, maka permintaan pun naik. Kalau ada kenaikan harga, maka permintaan pun turun. Nah, di sini ada rumusnya ya, dikurang Q2 dikurang Q1 dibagi Q2 ditambah Q1 dibagi lagi 2 ya. Ini pernya nih, per P2 dikurang P1 dibagi P2 plus P1 dibagi 2 ya. Oke, selanjutnya kita memasuki ke tahap faktor mempengaruhi elastisitas permintaan ya. Yang pertama ada produk substitusi. Jadi semakin banyak produk pengganti atau bisa disebut dengan substitusi, permintaan akan semakin elastis. Hal ini dikarenakan konsumen dapat dengan mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga, sehingga permintaan akan produk akan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya prosentase. Prosentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin tinggi bagian pendapatan yang digunakan untuk membelanjakan produk tersebut, maka konsumen ketika harganya naik, sehingga konsumen akan mengurangi permintaannya. Selanjutnya yang ketiga ada lagi yang namanya produk mewah versus kebutuhan. Nah, permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Selanjutnya, yang keempat ya, yang terakhir ada yang namanya jangka waktu permintaan dianalisis. Jadi semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, semakin elastis permintaan akan suatu produk. Dalam jangka pendek, kenaikan harga yang terjadi di pasar mungkin belum disadari oleh konsumen, sehingga mereka tetap membeli produk yang biasa dikonsumsi. Selanjutnya ke koefisien elastisitas permintaan ya. Jadi perhitungan kita itu mau bahas tentang perhitungannya ya. Yang pertama ada yang namanya rumusnya ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi lagi Q. Sama kayak tadi elastisitas permintaan ya, rumusnya sama dengan koefisien. Cuman keterangannya yang berbeda. Jadi ED itu koefisien elastisitas permintaan. Kalau delta P itu perubahan harga. Terus kalau delta Q itu perubahan jumlah permintaan. Kalau Q itu adalah jumlah permintaan awal. Kalau P adalah harga awal.
Selanjutnya ada lagi namanya perhitungannya ya. Contoh soalnya nih, misalkan harga beras naik dari 500 menjadi 700. Nah, itu bisa disebut dengan harga 500 itu P0 ya. Kalau 750 itu P1 ya. Nah, akibatnya jumlah barang yang diminta turun dari 1000 unit. Nah, menjadi 80.000 unit Q1-nya. Tentukan elastisitas permintaannya memakai rumus ED sama dengan persen delta Q dibagi persen delta P. Nah, di situ dibagi 8.000 dikurang 10 dikurang 100.000, terus dibagi 100.000. Terus dibagi lagi 750 dikurang 500 dibagi lagi 500 ya. Hasil akhirnya itu 0,4 ya. Setelah sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ya. Jadi kesimpulan dari elastisitas permintaan itu semua adalah itu elastisitas itu bisa disebut dengan pengaruh perubahan ya harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaannya. Nah, perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Tadi kita udah bahas, yang pertama ada pengertian elastisitas permintaan, jenis elastisitas permintaan, terus cara menghitungnya nih. Cara menghitung elastisitas harganya bagaimana. Terus juga tadi kita sudah membahas dengan faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Juga ada yang namanya koefisien elastisitas permintaan. Nah, selanjutnya juga kita sudah membahas ya cara menghitungnya gimana, rumusnya bagaimana ya. Silakan disimak saja kalian. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, karena sangat berharga bagi kami. Like, comment, share, dan subscribe kalian. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.